Hai guys, aku udah sampai di rumah. Aduh Neni, King hap-hap kalau kamu percaya. Agamanya dipermainin loh, masih mau percaya. Dulu pansos sama bikin pansos sama siapa itu dulu, aduh. Bikin berita apa kagak naik. Sama cewek yang masuk penjara itu sekarang masalah makan babi juga kagak naik. Dulu pernah fitnah gua katanya diturunin di jalan. Dia diturunin di jalan sama aku, ya kan? Dia diturunin di jalan sama aku. Aku aja kenal sama dia aja enggak, ya kan? Jadi aku nggak ngerti gitu loh kayak gimana. Udah macam-macam. Gunsar, atas nama bapak gua ya, demi Allah demi Rasulullah, gue perawan, gue nikah seumur hidup pertama kali sampai itu keluar darah. Pas pada waktu itu ada saksi ibu gue dan bapak gue. Jadi kalau dia ngomong kayak gitu, itu biasa lagi cari panggung. Gak ada ceritanya. Kalau orang Jawa itu menikah ada spraynya. Spraynya itu ada darahnya dan itu disimpan oleh orang tuaku. Jadi kalau dia ngomong kayak gitu tuh orang gila. Maklum dia kan lagi susah hidupnya, minta kapas dong. Soalnya sama Indasari kagak naik, sama perempuan yang kemarin dijadiin apa itu gini-gini juga kagak naik, ya kan? Mami KDRT. Aduh, sejak kapan perempuan kayak sekecil gue ibaratnya bisa KDRT laki-laki? Kalau gue nemuin dia sama laki-laki lain, gue tendang palanya ya. Lagi hap, gue tendang langsung tuh bener. Karena bayangin, gue pernah melihat mantan gue lagi hap-hapan sama cowok, ya gue tendang lah. Sorry, gue bukan perempuan lemah soalnya. Oh, laki-laki itu lagi hap-hapan di depan gue, gimana gak gue tendang kepalanya coba? Ya gue tendang lah kepalanya. Kalau gak sefrekuensi gak akan pahami. Betul Melisa Zara, hai sayang, kayaknya kita ngobrol lagi deh, seru yuk. Jangan ditangkap nih, dipotong-potong. Apa itu? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap hap, lalu ditangkap. Aku suruh nyanyi itu barusan. Kalau gue gak ada perempuan ngelihat pasangannya itu berselingkuh terus kitanya gak galak ya, kita pasti ngamuk lah. Apalagi yang dilihat lagi hap-hapan sama orang lain. Waduh, gue tendang palanya. Ya setan lu ya, gitu gue jadi ceritanya. Ya gak paham mama kita mah ngatain Alaimi. Betul Meliza, betul banget Meliza. Karena mereka tidak apa ya, tidak menjadi kayak kita, tidak pernah merasakan seperti kita. Sumiati nyanyi. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, bagai seekor nyamuk, hap-hap, lalu ditangkap. Kalau dulu nggak ada Instagram, nggak ada zaman sosmed. Banting dong, cekik dong, enggak, waktu itu gue cuma nendang. Gak dibanting, gak dicekik, cuma nendang doang. Gue tendang aja palanya pacarnya yang laki sama dianya gue tendang. Kan dia lagi duduk tuh di bawah lagi hap-hapan, gue tendang palanya, dia gue di belakang ceritanya langsung deh. Gitu. Sorry, gue bukan perempuan lemah ya say. Terus habis itu aku dikeroyok deh sama dua laki-laki itu. Ya, dikeroyok ya gue naik. Yo, gitu gue mah nggak takut gue mah. Mau dikeroyok sama dua pejantan itu mah. Na 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 na. Iyalah, gue wanita kuat. Sorry, gue mau nangis menyik. Terus gue nggak boleh cerai. Gila, laki gue nggak nafsu sama gue, ya gue cerai lah. Nafsunya sama laki gimana dong?
fans Melida, kamu doakan Al-Fatihain, orang udah meninggal kok. Seneng banget ngomongin orang yang udah meninggal. Aku ini artis band wafer, apa itu? Dia banget tuh, udah mulutnya banyak nyinyir saat pas rame mau cerai. Mau cerai Kak Dewi malah banyak diem waktu itu, yang banyak nyinyir tuh Lekong. Iya Dodo, bener banget Dodo. Dulu inget gak kalian flashback perceraian aku yang zaman dulu ya? Buka di YouTube tuh banyak tuh dulu pemberitaan. Gue mah diem, gue gak kasih tahu gue kalau perceraian gue masalahnya adalah masalah hap-hap. Gue gak ada ngomong, gue diem. Tapi kok makin kesini agama dijadiin mainan ya. Jadi gue harus speak up ya. Kalian jangan percaya sama begituan. Gue gak mau, intinya gini, siapapun itu boleh punya orientasi seks yang berbeda. Tapi jangan pernah menipu perempuan. Jangan. Kamu kan lahir dari perempuan. Kalau belum bisa senormal-normalnya, jangan nikah sama perempuan. Itu cuma bisa menyakiti perasaan perempuan. Agama sebagai tameng, Mbak. Maaf, permisi. Aku punya wudhu. Maaf, permisi. Gue jatuh cintanya karena solehnya. Terus tiba-tiba gue di ewes. Ya nggak mungkin lah. Saksinya bapak ibu gue, emak gue masih hidup sampai sekarang. Kakakku yang nomor 2 juga masih hidup, itu juga kiai, masih sekarang masih ada. Jadi ketika kalau ada Jawa itu, kalau habis menikah, spraynya itu disimpan, spray perawannya itu disimpan. Jadi kalau ada yang bicara yang aneh-aneh tentang gue, itu lagi bingung karena rahasianya kebongkar. Ko Rudi, I miss you ko. Dear_Dharma Klinik. Ayah lagi ngapain ayah? Ayo keceplosan ini. Iya aku ada Jawa gitu. Iya kan Nis? Kalau ada Jawa itu kalau ada Jawa itu nggak boleh. Ada Jawa itu ada kayak iniin telur, apa namanya, telurnya itu diceplek, kalau apa sih, diinjek, terus kemudian lempar-lemparan bunga. Nah itu ada Jawa tuh. Kamu tuh agamanya dipermainkan kok masih percaya sama king hap-hap. Agamanya dipermainkan sama dia. Percaya kamu sama king hap-hap? Gue tanya sama kamu. Hah? Rahasia yang wow yummy. Kalau gue galak, emang gue galak sama orang yang mengkhianati cinta gue. Karena dia ketahuan lagi hap-hapan sama cowok, gue tendang palanya emang. Jadi mereka nggak tahu ketika aku datang di apartemen itu, mereka lagi hap-hapan, lampunya lagi mati. Dan gue naik ke atas, di situ di security itu nggak ngasih tahu kalau aku lagi di atas waktu itu di apartemen Kemayoran. Gue ngeliat dia hap-hap, gue di belakang dia, gue langsung tendang palanya. Itu bener itu, galak gue memang karena dia selingkuh sama laki. Aku kemarinnya lihat mami di masjid. Di mana sayang Triana? Kalau perempuan lain mungkin kalau ngelihat pasangannya lagi hap-hapan sama laki-laki mungkin cuma bisa melihat ya, mah gini kali ya mama. Gini nih mah. Kalau kayak gini. Kalau aku enggak, gua ngelihat. Gitu aku mah. Gitu. Gitu ceritanya. Katanya karena masalah Kak Dewi nggak mau pakai soal gamis banget ya, nggak kan? Masih inget banget. Iya betul Dodo, betul banget. Tapi aku diem. Dia ngomongin masalah kerudung lah, dia masalah ini, aku diem aja. Kata orang tua aku jangan dibuka nak, biar Allah yang akan membuka. Ternyata Allah kan sudah membuka. Mau gimana lagi? Sekarang aku sama suamiku yang ketiga, dia datang di sini bikin video-video seolah-olah gimmick, seolah-olah aku gini, aku disuruh begini. Aku bilang jangan gitu dong, aku punya suami. Terus sama Kak Indasari juga, kasihan Kak Indasari tekor banyak dari dia kalau pingin makan-makan dan yang lain-lain.
sampai habis-habisan Kak Indasari. Nggak ada orang yang inget sama dia, Kak Indasari yang inget sama dia, dikasih makan sama Kak Indasari. Ternyata kebuka beneran. Iya, hanya Allah kan. Berarti orang tua aku itu kan bener. Makanya kita harus mendengar apa kata orang tua. Kak Indasari itu baik loh. Dia itu sahabat yang setia. Zamannya orang gak ada orang kasih duit. Dulu juga si Hap-Hap itu pas kali aku datang di situ aku sangguin 20 juta, 15 juta dulu di Penjerong. Iya mah dulu mah. Tapi aku nggak pernah. Terus dia kan minta aku jadi saksi bahwa dia katanya. Tapi aku udahlah. Bosen ngomong. Benar atau enggak, kalian nggak percaya aku juga nggak apa-apa. Percaya aku juga ya alhamdulillah. Gitu aja sih. Aku nggak peduli. Orang juga udah tahu sama King Hap-Hap. Jadi aku nggak peduli kalau orang yang benci sama aku pasti lebih percaya sama King Hap-Hap. Tapi kalau orang yang mencintai aku dan ngerti kasus aku zaman dulu, ya akan percaya sama aku. Tapi biarkan waktu yang berbicara. Dari dulu biarkan waktu yang berbicara. Kalau Mas Aldi Taher mah baik dia. Mas Aldi Taher, kalau dia baik, dia mengakui orang tuanya Mas Aldi Taher punya istri, si Salsabila aja, sampai datang ke rumahku. Titip anakku ya, baik banget. Mas Aldi Taher mengaku kalau dia dulu selingkuh sama cewek, nggak pernah pulang. Dia terbuka sama aku sampai dia sembuh dari kanker, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ada banyak yang bilang hubungan aku sama Mas Aldi Taher gak baik. Mas Aldi Taher baik, Mas Aldi Taher sampai sekarang. Kerja keras supaya iya Merlis Geso. Bener. Kalau si King Hap-Hap itu kan dari pernikahan aku yang ketiga itu kan, kalau kita lihat di gosip itu kan ganggu mulu. Yang ketiga tiba-tiba dia datang di sini seolah-olah jadi bak pahlawan. Padahal dia minta tolong pingin datang ke sini. Ternyata dia kan kong kali kong sama yang ketiga kan. Bikin video klip mah aku bercerai. Sama yang ketiga bikin video klip berduaan mah. Katanya benci sama si King Hap-Hap, si yang nomor 3, tapi bikin video klip mah. Aku gini, ya Allah. Alhamdulillah tapi aku dijauhkan dari orang-orang itu yang jahat. Gorontalo, halo. Hap-Hap ini apa Mbak Dewi? Hap-Hap itu kayak gini nih. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap-hap lalu ditangkap. Dulu yang sama si Bule aku pacaran. Si Bule itu dulu pernah sakit hati sama aku karena ada cewek yang hamil tiba-tiba datang ke aku. Aku tidak mau ganggu pasangan orang. Sampai sekarang Bule akhirnya bilangnya nikah sama aku, tapi dia tidak bisa membuktikan. Kalau aku nikah sama dia, dia pasti ada membuktikan, ada foto lah, ada apa namanya, walinya lah, ada, ya pasti gitu dong. Tapi dia tidak bisa membuktikan itu. Semua orang bisa ngomong aku udah nikah siri. Aku putusin lah si Bule ceritanya karena si Bule ini punya, halo Habib Syekh Nabil. Karena si Bule ini punya cewek yang lagi hamil, itu pernah ada di Silet. Akhirnya beberapa selang kemudian Silet menayangkan pernikahannya si Bule dengan perempuan yang hamil itu. Gitu ceritanya. Ternyata yang ketiga dengan iya Yandit. Jadi ceritanya dia kan katanya kan cemburu tuh sama si King Hap-Hap yang ketiga. Terus gue bilang, loh kan padahal dia sendiri pada waktu ngonten, kalau kalian lihat di YouTube aku itu ada yang nomor 3. Yang nomor 3 itu ngonten juga. Dia yang ngatur, yang nyeting, yang ngevideoin aku. Tapi mungkin pada dasarnya aku memang goblok kali, terlalu percaya kalau ya mah. Aku ya aja. Tahu-taunya setelah aku udah bercerai mah, merekanya bersatu berdua mah. Bikin video klip bareng juga, bikin lagu baru. Aku gini, ya Allah, gue bilang, alhamdulillah gue cerai, aku bilang kayak gitu mah. Jadi
Kan waktu itu kan jadi kan waktu itu kan mereka kan nelpon aku kan kasihan sama Kak Indah Sari ceritanya ya guys, kasihan sama Kak Indah Sari. Datanglah mereka ke rumah sama si King Hap Hap ceritanya gitu, ikutin perjalanan kisah KDP dari zaman bala waktu dicerai sama si Cica, alasannya karena KDP nggak bener. Terus bahas soal perpakaian, soal goyang hotnya, cari duit susah Kak, iya ya gitulah ya, biarin lah, aku mah tinggal lihat waktu aja gitu mah ceritanya. Dan sekarang dia tiba-tiba ngamuk-ngamuk katanya di TikTok. Alhamdulillah udah minum Rinos mah, udah minum obat radang juga. Aku mau makan dulu, habis makan aku tidur ya guys, istirahat soalnya besok pagi-pagi ambiar. Jangan lupa nonton. Anaknya mana mbak yang cowok? Anakku lagi sekolah di Kanada. Anakku lagi sekolah di Kanada. Tiba-tiba dia bilang katanya sebelum nikah katanya aku sudah gitu duluan. Ya Allah, bohong banget. Aku bilang bohong banget kalau orang Jawa mah. Apalagi aku kan anaknya polisi ya. Bibit bobot keluargaku tuh bukan sembarangan. Jadi kalau ada, apalagi aku ada turunan Madura. Kalau dalam keluar ada Jawa itu harus bisa mecahin telur pada waktu pernikahan itu mah. Dan spraynya itu sakral. Spray itu yang ditunggu apabila ada keluar darah, itu yang yang dilipat ditaruh. Nah, jadi kalau ada yang ngomong bahwa perawan gua diambil belum menikah, itu bohong. Suruh sumpah Al-Quran. Kalau orang itu berani sumpah Al-Quran, karena hati-hati jangan mempermainkan agama. Dulu ada orang yang sumpah Al-Quran, masuk penjara 6 tahun. Tadi bagus, itu orang Malaysia mah yang make upin. Aku kalau misalkan nikah nggak perawan, digorok sama bapak gua. Bapak gua mah polisi, keras orangnya, pendidikannya, turunan keluargaku tuh kolot. Jadi kalau aku macem-macem, papaku dulu yang nembak aku dor. Jadi kalau keluargaku itu ya, kalau aku nakal sama cowok, udah dari produser A sampai Z udah gua pacarin. Tanya sama orang TV, dari TV A sampai Z, ada nggak Dewi Persik gatel-gatel sama laki? Tanyain deh, gue mah kerja pulang, gue mah pernah neko-neko gue mah. Jadi kalau ada yang ngomong tentang gue yang aneh-aneh, gue ketawa. Ada lagi mah satu itu temannya dia mah, namanya siapa sayang? Yang makan babi itu namanya siapa? Oh Lina siapa? Ya itulah Lina itulah pokoknya ya. Dia itu kan bikin gimmick sampai peluk-pelukan, cium-ciuman sama si Haji Hap Hap itu kan. Dia juga ngefitnah aku mah. Dia bilang katanya dia naik mobil aku guys, diturunin sama aku ceritanya, gitu kan? Diturunin di jalan. Jadi pas naik mobil katanya diturunin sama aku di jalan. Kenal dia aja enggak aku mah. Tapi sekarang dia dapat karma di penjara masalah makan babi. Padahal aku nggak kenal sama dia gitu loh mah. Dia bilang katanya aku naik mobilnya Dewi Persik. Sejak kapan gue bilang naik mobil gue? Gitu ceritanya. Aku nggak pernah kelayapan, betul. Iya itulah sayang. Aku nggak pernah kelayapan. Gue habis pulang mah, habis nyanyi mah pulang. Gue nggak pernah mampir kemana-mana. Namanya kombreng, mulutnya kayak ompreng. Iya ya udahlah, kalau orang yang benci aku ya pasti percaya sama dia. Tapi ada sebagian cerita yang benar. Aku memang pernah tendang dia, memang pernah pukul dia karena aku melihat dia sama laki-laki lain. Gitu bedanya. Kalau sekarang tuh ada Instagram, ada TikTok. Kalau dulu tidak ada. Jadi ya nggak sampai rame gitu. Ramenya ya pas di apartemen Kemayoran itu mah. Ya siapa yang nggak tertegun mah? Aku ngeliat gini,
dia lagi hap-hapan sama laki mah, ya aku tendang lah mah kepalanya mah. Masih mending aku tendang palanya. Habis itu aku dikeroyok mah. Dia bukan belain aku, belain berondongnya. Aku dikeroyok, dijambak sama berondongnya. Aku tendang lagi, aku ambil gelas aku gini nama si berondongnya mah. Dia gak belain aku. Ini suami tapi belain lakinya. Ngambuk lah aku. Jadi akunya dijambak sama yang berondongnya, kakiku dipegang sama tuh si hap-hap. Ya udah aku langsung kaki sebelah kanan kan enggak, wah aku langsung pental ya, pokoknya berantem ribut lah. Gitu ceritanya guys. Hai Mas Tanto. Nih jadi sorry kan bukan apa ya. Sorry aku nggak akan diem gitu loh. Gue pasti ya manusia biasa ya. Gue pasti akan marah lah ngelihat orang yang kita cintai, orang yang kita jadikan imam, dia harus sama laki-laki lain gitu. Ini aku nggak pernah cerita ya, tapi aku cerita aja di sini. Dia mau klarifikasi nggak ada urusan sama aku. Tapi karena memang dia begitu ya aku ceritain, itu cerita sesungguhnya. Jadi kalau dia pernah aku tendang itu benar. Karena gue ngelihat dia lagi enak-enakan sama orang lainnya, gue tendang palanya ya. Coba kalau Mbak lihat suami Mbak main-main sama perempuan lain, jangan sama laki-laki lain gimana? Marah? Yang pasti saya amuk suami saya dulu. Oh gitu ya? Karena biasanya kalau laki-laki yang ngeladenin perempuan itu nggak bakal. Nah kan gitu kan? Pasangan kita dulu yang diamuk, jangan orang lain, nanti kita malu sendiri. Kalau saya bedanya laki-laki sama laki-laki. Yes, kelainan itu. Udah kelainan lah Mbak, 6 tahun gimana nggak kelainan? Gitu guys. Ini biar kalian tahu. Dia pasti tampol dulu, bener nggak? Iya iyalah. Ini enak-enakan bukan sama cewek, sama cowok di depan mata gua. Ya gua tendang palanya, salah gue. Enggak lah. Masih mending gua tendang, nggak gua kasih yang lain. Itu pun betapa bodohnya gua. Habis itu gua, jadi mah yang pernikahan pertama aku kan dicerai mah. Ya kan mah, aku nangis tuh mah. Aku nggak mau jadi janda mah. Pernikahan kedua dia nyembah-nyembah, dianya yang nggak mau dicerai. Akunya udah pernah lihat dia sama laki, ya aku nggak mau. Gitu mah ceritanya. Tapi mami dulu pernah keguguran. Bukan keguguran yang sekian bulan. Jadi misalkan nih kayak telat gitu loh mah. Mens nih mah. Harusnya tanggal 26. Itu aku tuh nggak tanggal 26 mah. Akunya itu kayak mundur gitu, kayak apa sih? Telat telat 2 minggu gitu. Telat 2 minggu, di saat aku lagi tes pack itu 2 positif. Nah, habis itu mah habisnya itu aku kan nyanyi mah. Nyanyi kan aku cari duit kemana-mana karena kan buat ngobatin ibunya dia mah. Keluarganya dia kan nggak ada yang jadi guys. Aku tuh nggak pernah yang namanya menikmati bulan madu. Duitnya aku semua itu habis buat pengobatan ibunya si hap-hap itu. Sampai yang nyuci boolnya ibunya itu gue. Kalau kalian mau tahu,